cuman belajar ngapalin hadis, ngapalin Quran, ngapalin kitab. Kalau sudah habis kitab, bangga. No. Itu masih kulit. Itu masih elektron, itu elektron. Dan menurut Quran, penyakit kulit itu berbahaya. Kerang, kalau dimakan, dalamnya tuh isinya satu piring gak kerasa. Betul gak? Apalagi pakai sambal. Malam-malam itu. Seger. Pengen lagi. Tapi ketelan satu kulitnya. Langsung ke rumah sakit. Kulit itu biasanya keras. Makanya lihat yang baru di kulit belajarnya biasanya keras. Ini salah. Ini neraka. Ini bid'ah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Mereka yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah luas pengetahuannya, dia cuma tersenyum saja saat melihat kontradiksi. Kenapa? Semua akan indah pada waktunya. Biarkan dia berproses dalam ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Tidak ada justifikasi. Makanya orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, satu, mengalami keheningan mata. Dua, mengalami keheningan telinga. Tiga, mengalami keheningan lisan. Empat, dia mengalami keheningan kolbu. Lihat orang yang sudah hening matanya. Dia tidak melihat yang buruk. Dalam pandangan dia semuanya indah. Karena sudah hening. Lihat daun yang masih hijau indah. Karena dia sudah tahu prosesnya. Lihat daun yang sedang menguning indah. Lihat daun yang sedang membusuk indah. Karena apa? Dia tahu suatu saat pasti jadi bunga yang indah. Semua akan indah pada waktunya. Sudah hening gak mata kita? Sudah hening belum? Lihat orang yang sudah hening telinganya. Apa saja yang dia dengar indah. Dia bisa mengubah semua kata-kata buruk pun menjadi sarana bagi dia untuk mempercantik dirinya. Lihat orang-orang yang sudah hening lisannya. Tidak ada lagi umpatan yang datang dari mulutnya. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Tidak ada lagi penghakiman, justifikasi. Dia ketika sholat cuma baca Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghukum. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghakimi. Hanya Engkau yang berhak menilai. Semua diserahkan pada Allah. Apa haknya saya untuk menilai? Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Nah, kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggal dalam gua. Siapa kedua golongan itu? Satu golongan yang masuk ke dalam gua, dua golongan yang tidak masuk. Satu kelompok yang sedikit, yang satu lagi kelompok yang banyak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, satu hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Jadi orang yang meniti ke dalam diri masuk ke dalam guanya, walaupun beberapa detik saja di sana, hitungan Allah ribuan tahun. Makanya beda hitungannya. Makanya kalau memahami Quran itu harus holistik, harus komprehensif, ayat bil ayat. Itulah pentingnya kita hafal Quran. Kalau hafal kan gampang, petanya itu jelas di sini, ya, jelas. Lanjut lagi, ayat 13. Ayo perhatikan ayat ini. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Maaf ya, di sini tidak ada kata-kata Muhammad. Enggak ada dalam bahasa Arabnya. Nahnu nakusu alaika. Alaika ya kepada siapa saja yang mau meniti ke dalam gua. Siapa saja yang mau meniti ke dalam gua, itulah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Jadi Ashabul Kahfi bukan soal sejarah. Ashabul Kahfi adalah learning to be, bukan learning to know. Buat apa kita cerita Ashabul Kahfi di masa lalu?
Daripada kita cerita itu, lebih bagus kita menjadi ashabul kahfi di masa kini. Itu ngaji baru benar. Itu namanya learning to be, belajar menjadi, bukan learning to know. Dunia pendidikan kita tidak akan menghasilkan manusia berkesadaran kalau hanya learning to know, hanya menghasilkan manusia-manusia penghafal. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Jangan bangga kalau anak ibu hafal sekian juz sekian. Buat apa kalau nggak diamalkan? Kita tidak butuh penghafal. Sekarang butuh pengamal. HP saya ini hafal 30 juz loh Quran. Coba diklik aja. Hafal, dia hafal 30 juz. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran. Di pagi langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wudhu dilakukan tanpa sadar, sholat dilakukan tanpa sadar, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu pun dilakukan tanpa sadar. Seolah-olah ketika baca subhanallah, Allah perlu disucikan gitu sama kita. Bagaimana dia yang maha suci disucikan oleh kita yang kotor? Sebenarnya saat kita membaca subhanallah itu apa sebetulnya esensinya? Kan kita sedang menyarap, sedang melarutkan kotoran kita dalam kemahasuciannya, bukan sedang mencucikan Allah. Karena Allah tidak perlu disucikan oleh kamu. Tapi semua nyaris tanpa kesadaran. Udah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cuma merasa saja seolah-olah sudah punya pahala. Seolah-olah. Kan nanti katanya. Betul nggak? Tidak ada perubahan yang nyata setelah itu yang dirasakan langsung oleh kita. Bahkan orang-orang terdekat dengan kita pun tidak merasakan dampak dari semua yang dilakukan oleh kita. Kamu baca subhanallah, tetap aja mulutmu kotor. Kamu baca subhanallah, tetap aja pikiranmu kotor. Kamu baca alhamdulillah, tetap saja kamu ingin dipuji. Kalau baca alhamdulillah tetap aja kamu tidak berubah. Kalau dicela sedikit sama orang kamu bereaksi. Bukan apa kata Allah. Quran itu apa yang sudah dialami Nabi sebagai pengalaman, yang sudah menjadi pengalamannya Nabi. Makanya yang disampaikan beliau kepada ini pengalaman. Makanya kita tidak cukup membaca luarnya saja. Kita harus mencari cara. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Harus mengalami. Makanya jelas di Quran Al-Baqarah itu ya tidak tua, tidak muda. Itu cerita tentang ilmu hakikat. Kalau belajar ilmu hakikat terlalu muda, belum. Terlalu tua, budak. Makanya yang namanya Al-Baqarah itu sapi betina. Yang harus kamu kurbankan tuh sapi betina kata Quran, bukan sapi jantan. Bahkan dikatakan di situ tidak tua tidak muda, pertengahan di antara itu, kuning, kuning tua warnanya, bukan hitam putih. Kuning, kuning tua warnanya. Cerita apa itu? Itu cerita simbolik. Tidak pernah digunakan membajak, tidak pernah digunakan mengairi tanaman, tidak bercacat, dan tidak ada belangnya. Jelas sekali di Quran. Kata-kata kita menjadi kotor, bahkan menggunakan baju agama yang katanya orang suci, tapi terlontar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan, kemarahan, kedengkian kepada orang lain, iri hati, tidak terkontrol. Kalau dia sedang menciptakan lubang buat dirinya sendiri. Hadirin, tidak ada orang lain dalam hidup ini, yang ada cuman diri kita sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan buat diri kita, semua keburukan yang kita lakukan buat diri kita, tidak ada buat orang lain. Apa yang dimaksud dengan gali lubang tutup lubang? Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Saya tidak berbicara tentang utang, walaupun itu harus dibayar. Tapi utang yang paling besar adalah ketidaktahuan kita pada jati diri kita sendiri. Dulu kita pernah tahu siapa Tuhan kita, dan kita pernah bersaksi saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum,
Dan saat itu kita semua serempak menjawab, qalu bala syahid. Ya, aku menyaksikan. Tapi seiring dengan buah-buah khuldi yang dimakan oleh Adam, lalu Adam kehilangan kesadarannya, jatuh ya, terusir dari surga, masuk program-program yang kacau balau. Dan itu yang membuat nasib kita, itu yang membuat takdir kita. Kita lupa sebetulnya. Tapi kalau kita bikin rumahnya nggak pakai garasi, bikin rumahnya juga tidak di pinggir jalan, properti kita tidak mendukung. Minta mobil tetapi bikin rumah nggak pakai garasi. Harusnya walaupun mobilnya sudah ada, garasinya sudah ada. Itu namanya seolah-olah mobil itu sudah ada di garasi. Bayangkan berulang-ulang, nanti itu mobil akan pindah. Semesta punya cara untuk memindahkannya di luar diri kita. Menakjubkan gak hidup itu? Hadirin, praktek. Makanya belajar agama itu jangan terlalu banyak babacaan. Coba banyak praktek ya. Nih ya, praktek. Jangan terlalu banyak bacaan. Kalian tuh babacaan terus pakai speaker ya. Praktek. Dan buktikan. Agama itu untuk orang yang hidup di sini saat ini sekarang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyanya hasanah, akhiratnya hasanah. Itulah ciri yang benar belajar agamanya. Kira-kira mengerti ayat ini? Ulangi. Apakah Allah mengabulkan semua doa? Yes. Yang mana yang didengar oleh Allah? Mas saya mengajarkan surga dan neraka di sini saat ini sekarang itu karena Quran yang mengajarkan. Di Quran dikatakan fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Di tubuh ini. Karena kalau kita sudah keluar dari sini enggak ada nafas. Nafas itu penghubung antara ruhku yang di dalam dengan semesta yang tanpa batas ini. Ketika ditiupkan ke sini baru ada nafas. Ketika sudah tidak di sini lagi, yang nggak ada nafas. Sedangkan Quran mengatakan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dikatakan di Quran juga, ternyata surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada, kata Quran. Tapi kalau kita bikin rumahnya nggak pakai garasi, bikin rumahnya juga tidak di pinggir jalan, properti kita tidak mendukung. Minta mobil, tetapi bikin rumah nggak pakai garasi. Harusnya walaupun mobilnya sudah ada, garasinya sudah ada. Itu namanya seolah-olah mobil itu sudah ada di garasi. Bayangkan berulang-ulang, nanti itu mobil akan pindah. Semesta punya cara untuk memindahkannya di luar diri kita. Menakjubkan gak hidup itu? Hadirin, praktek. Makanya belajar agama itu jangan terlalu banyak babacaan. Coba banyak praktek ya. Nih ya, praktek. Jangan terlalu banyak bacaan. Kalian tuh babacaan terus pakai speaker ya. Praktek. Dan buktikan. Agama itu untuk orang yang hidup di sini saat ini sekarang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyanya hasanah, akhiratnya hasanah. Itulah ciri yang benar belajar agamanya. Kira-kira mengerti ayat ini? Ulangi. Apakah Allah mengabulkan semua doa? Yes. Yang mana yang didengar oleh Allah? Karena nggak sadar kalau baca alhamdulillah segala puji habis buat Allah, nggak ada buatku, nggak ada jasaku, semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah, yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah, yang membuat aku bisa melihat karena Dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar tetap aja kita yang paling gede, bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar sadari, ya Allah, tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar.
Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah, tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya jangan kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Kalau dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Itu diri dari ilusi keterpisahan. Hadirin, perhatikan saya. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Ini masalah kesadaran. Ini masalah tauhid. Karena la ilaha illallah kita baru sebatas ucapan. Padahal Dia yang maha tunggal, meliputi semua bentuk, meliputi semua makhluk. Bahkan di Quran dikatakan, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Kalau orang yang sadar bahwa Tuhan Dia meliputi seluruh manusia, gak ada lagi manusia yang merendahkan manusia yang lain, tidak ada lagi manusia membunuh manusia yang lain, tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya sudah mewujud menjadi satu pengalaman spiritual. La ilaha illallah itu level luar, level dalamnya la ilaha illallah, level dalam. Dan siapa yang berani memutuskan sesuatu, berarti dia sudah level 200 ke atas tuh kesadarannya. Jangan takut untuk memutuskan. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di tempat dan tidak cukup gajinya, putuskan untuk keluar dari situ. Tidak cukup itu adalah sinyal dari semesta bahwa Anda harus bekerja di tempat lain. Ini yang terjadi malah protes, demo, ngumpulkan teman-teman, ya, supaya gaji dinaikkan. Gak bisa. Setiap pengusaha punya aturan sendiri. Kalau ingin menaikkan gaji, bikin usaha sendiri, tentukan gajinya oleh kita sendiri, berapa kita mau digaji sebulan. Itu baru keren. Nah, ada yang lucu, ingin jadi orang kaya tetapi bekerja di orang. Sementara di kerjaan itu kita sudah tahu gajinya terbatas. Berlawanan nggak? Berlawanan. Kalau kerja di orang, kan gajinya tentukan orang, dan waktu kita akan diambil oleh orang yang memperkerjakan kita, betul? Dan kita akan hidup di aturan orang, dan semua hak kita dirampas oleh orang yang mempekerjakan kita. Paham maksud saya? Jadi kalau bekerja di orang itu sama dengan kita sedang merencanakan masa depan orang. Kita lupa merencanakan masa depan kita sendiri. Kata-kata kita menjadi kotor, bahkan menggunakan baju agama yang katanya orang suci, tapi terlontar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan. Kemarahan, kedengkian kepada orang lain, iri hati, tidak terkontrol kalau dia sedang menciptakan lubang buat dirinya sendiri. Hadirin, tidak ada orang lain dalam hidup ini, yang ada cuman diri kita sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan buat diri kita, semua keburukan yang kita lakukan buat diri kita, tidak ada buat orang lain. Apa yang dimaksud dengan gali lubang tutup lubang? Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Saya tidak berbicara tentang utang, walaupun itu harus dibayar. Tapi utang yang paling besar adalah ketidaktahuan kita pada jati diri kita sendiri. Dulu kita pernah tahu siapa Tuhan kita, dan kita pernah bersaksi saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, dan saat itu kita semua serempak menjawab, qalu bala syahid. Ya, aku menyaksikan. Tapi seiring dengan buah-buah huldi yang dimakan oleh Adam, lalu Adam kehilangan kesadarannya, jatuh, ya, terusir dari surga.
Masuk program-program yang kacau balau. Dan itu yang membuat nasib kita, itu yang membuat takdir kita. Kita lupa sebetulnya yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apa pesannya? Nabi Muhammad menyampaikan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Awas ya, kata Nabi, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Kan dikasih sedikit penjelasan oleh Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kalimat penting di situ. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dianalisis nih. Bismillah atas nama Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengen tahu nggak Bismillah itu artinya apa? Wah, dibahas ke dalam, dianalisis ke dalam. Sampai ketemu muaranya, oh Bismillah itu karena Allah mengingatkan kepada kita, kalian semua ada di semesta ini direncanakan oleh aku. Dan kalian ini ada di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganku. Dan kalian ada di semesta ini karena direncanakan jauh sebelum ayah ibu merencanakanmu. Jadi kamu semua kelahirannya penting bagiku, kata Allah, karena kamu akan mewakili aku di semesta ini. Tanya lagi, ya Allah, apa yang harus aku wakili? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, bukan apa kata Allah. Quran itu apa yang sudah dialami Nabi sebagai pengalaman, yang sudah menjadi pengalamannya Nabi. Makanya yang disampaikan beliau kepada ini pengalaman. Makanya kita tidak cukup membaca luarnya saja. Kita harus mencari cara, bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Harus mengalami. Makanya jelas di Quran, Al-Baqarah itu ya tidak tua, tidak muda. Itu cerita tentang ilmu hakikat. Kalau belajar ilmu hakikat terlalu muda, belum. Terlalu tua, budak. Makanya yang namanya Al-Baqarah itu sapi betina. Yang harus kamu kurbankan tuh sapi betina, kata Quran, bukan sapi jantan. Bahkan dikatakan di situ, tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara itu, kuning, kuning tua warnanya, bukan hitam putih. Kuning, kuning tua warnanya. Cerita apa itu? Itu cerita simbolik. Tidak pernah digunakan membajak, tidak pernah digunakan mengairi tanaman, tidak bercacat, dan tidak ada belangnya. Jelas sekali di Quran. Tapi kalau kita bikin rumahnya nggak pakai garasi, bikin rumahnya juga tidak di pinggir jalan, properti kita tidak mendukung. Minta mobil tetapi bikin rumah nggak pakai garasi. Harusnya walaupun mobilnya sudah ada, garasinya sudah ada. Itu namanya seolah-olah mobil itu sudah ada di garasi. Bayangkan berulang-ulang, nanti itu mobil akan pindah. Semesta punya cara untuk memindahkannya di luar diri kita. Menakjubkan gak hidup itu? Hadirin, praktek. Makanya belajar agama itu jangan terlalu banyak babacaan. Coba banyak praktek ya. Iya, praktek. Jangan terlalu banyak bacaan. Kalian tuh babacaan terus pakai speaker ya. Praktek, praktek, praktek. Dan buktikan. Buktikan, agama itu untuk orang yang hidup di sini saat ini sekarang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyanya hasanah, akhiratnya hasanah. Itulah ciri yang benar belajar agamanya. Kira-kira mengerti ayat ini? Ulangi. Apakah Allah mengabulkan semua doa? Yes. Yang mana yang didengar oleh Allah? Dan siapa yang berani memutuskan sesuatu, berarti dia sudah level 200 ke atas tuh kesadarannya. Jangan takut untuk memutuskan. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di tempat dan tidak cukup gajinya, putuskan untuk keluar dari situ. Tidak cukup itu adalah sinyal dari semesta bahwa Anda harus bekerja di tempat lain. Ini yang terjadi malah protes, demo, ngumpulkan teman-teman ya supaya gaji dinaikkan.
Nggak bisa. Setiap pengusaha punya aturan sendiri. Kalau ingin menaikkan gaji, bikin usaha sendiri. Tentukan gajinya oleh kita sendiri. Berapa kita mau digaji sebulan. Itu baru keren. Nah, ada yang lucu. Ingin jadi orang kaya, tetapi bekerja di orang. Sementara di kerjaan itu kita sudah tahu gajinya terbatas. Berlawanan nggak? Berlawanan. Kalau kerja di orang, kan gajinya tentukan orang. Dan waktu kita akan diambil oleh orang yang mempekerjakan kita. Betul? Dan kita akan hidup di aturan orang. Dan semua hak kita dirampas oleh orang yang mempekerjakan kita. Paham maksud saya? Jadi kalau bekerja di orang itu sama dengan kita sedang merencanakan masa depan orang. Kita lupa merencanakan masa depan kita sendiri. Maafkan. Dan untuk memaafkan itu cuma satu, kembangkan kemampuan memahami. Nanti saya jelaskan nih. Kembangkan kemampuan memahami. Nanti sebentar lagi saya kasih caranya. Ini kajian caranya dikasih. Saya itu kasihan aja sama ibu bapak yang suka sakit, dikit-dikit sakit. Aduh, itu ibu bapak. Itu masalah besarnya itu adalah masalah spiritual dan masalah mental. 75% berasal dari situ. Akarnya dari situ. Coba lihat aja. Dampak pada kesehatan mental ya. Orang yang tidak memaafkan ini. Yang tidak memaafkan, bahkan cari kesempatan, cari pembenaran untuk tidak memaafkan. Satu, stres. Kalau stres itu, pikiran dan perasaan selalu tidak nyaman. Apa yang dipikirkan dan dirasakan, itu dianggap perintah oleh sel-sel dalam tubuh kita. Maka seluruh sel dalam tubuh kita akan mengalami penurunan daya imunitas. Semua orang itu punya secara genetika bibit cancer punya. Cuman dia tidak dikasih nutrisi, tidak dikasih makanan, maka nggak tumbuh. Tumbuhnya sel cancer sudah diteliti secara mendalam, penyebab utamanya karena diberi nutrisi. Nutrisi yang paling besar yang menumbuhkan sel cancer itu sholat. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sampai tingkatan sholawat. Sholat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu sholat. Setelah selesai sholat, justru lebih panjang waktu di luar sholat daripada sholat, bukan? Nah, keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Belajar agama cuman belajar ngapalin hadis, ngapalin Quran, ngapalin kitab. Kalau sudah habis kitab, bangga. No. Itu masih kulit.